Akanji bisa jadi rekrutan paling penting musim panas ini. Salah satu transfer yang paling dinantikan di hari terakhir bursa, Manuel Akanji resmi bergabung ke Inter Milan dari Manchester City dengan status pinjaman semusim. Langkah menit akhir ini bisa menjadi rekrutan paling berdampak bagi Inter musim panas ini, tulis Gazzetta dello Sport. Ketika terlihat bahwa aktivitas transfer Inter sudah selesai, klub justru berhasil mengamankan tanda tangan Akanji. Bek tengah asal Swiss itu pindah ke San Siro dengan formula pinjaman plus opsi beli, untuk menggantikan Benjamin Pavard, ungkap laporan tersebut. Akanji dikenal karena fleksibilitas dan kecerdasannya dalam membaca permainan. Ia telah membangun reputasi sebagai salah satu bek top Eropa, tulis laporan tersebut, menyoroti kualitas taktikal sang pemain. Pep Guardiola bahkan kerap memainkannya di luar posisi naturalnya. Akanji bisa bermain di seluruh lini belakang, bahkan pernah ditempatkan di peran gelandang bertahan, jelas laporan itu. Satu-satunya catatan penting yang harus dicermati Inter adalah cedera panjang Akanji pada awal tahun ini yang memaksanya harus menepi selama 2 bulan. Alexander Stankovic ungkap alasan pilih klub Brugge. Alexander Stankovic meninggalkan Inter Milan pada musim panas lalu untuk bergabung dengan klub Brugge dengan biaya sekitar 10 juta euro. Sejak pertemuan pertama agen saya dengan klub Brugge, saya tahu ingin datang ke sini dan bermain, ujar Stankovic kepada Het Belang van Limburg. Inter tetap menyertakan opsi pembelian kembali, 22 juta euro pada 2025 atau 25 juta euro jika menunggu hingga 2027. Gelandang berusia 20 tahun itu sudah tampil 8 kali musim ini bersama raksasa Belgia. Ya, prosesnya butuh waktu 2 minggu, tapi saya tidak pernah khawatir, ungkapnya. Stankovic bahkan mencetak gol saat Brugge menghancurkan Rangers 6-0 di playoff kualifikasi Liga Champions. Stankovic sebelumnya tampil impresif saat dipinjamkan ke Luzern di Swiss musim lalu. Namun penampilannya belum cukup untuk mendapat kesempatan di tim utama Inter. Saya sudah tahu tim ini, saya sering menonton pertandingan mereka, dan ini klub yang percaya pada pemain muda, kata Stankovic. Sebelum datangkan Diouf, Inter ditawarkan Amrabat. Pasar transfer musim panas Inter ditutup dengan kedatangan Manuel Akanji dari Manchester City, serta perpisahan dengan Benjamin Pavard yang pindah ke Marseille. Namun, menurut pengakuan Matteo Moretto di kanal YouTube Fabrizio Romano, dalam 2 pekan terakhir bulan Agustus Inter sebenarnya berkesempatan memperkuat lini tengah dengan nama yang sudah akrab di Serie A, Sofyan Amrabat. Gelandang asal Maroko tersebut, yang pernah membela Hellas Verona dan Fiorentina, baru saja meninggalkan Fenerbahce dan akhirnya bergabung dengan Real Betis dengan status pinjaman murni. Meski sempat dikaitkan dengan Sevilla, 2 jurnalis mengungkapkan bahwa Amrabat ditawarkan kepada 2 klub besar Italia, yakni Juventus dan Inter, namun keduanya memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi. Juventus, yang telah menjual Douglas Luiz, tidak menambahkan opsi lain di sektor tengah. Sementara itu, Inter memilih untuk berinvestasi pada Andy Diouf dengan biaya 25 juta euro, menilai gelandang asal Prancis tersebut lebih sesuai dengan proyek teknis Christian Chifu. Terungkap, Everton tolak tawaran 46 juta euro dari Inter untuk Iliman Ndiaye. Sumber berita paling kredibel di Inggris, The Athletic melaporkan sebuah cerita di balik bursa transfer musim panas Inter. Media tersebut mengungkap bahwa klub Nerazzurri sempat mengajukan permintaan untuk penyerang Everton, Iliman Ndiaye. Inter menilai pemain berusia 25 tahun itu, sekitar 46 juta euro, tulis laporan tersebut. Namun, Everton langsung menolak proposal dari Milano tersebut. Tawaran itu segera ditolak oleh pihak Toffees, ungkap laporan dari sumber yang sama. Tidak ada kelanjutan pembicaraan setelah penolakan itu terjadi.
Inter memang aktif pada bursa transfer lalu dalam upaya memperkuat lini serang mereka, ketertarikan pada Ndiaye menunjukkan ambisi klub dalam mencari tambahan kualitas di sektor depan, tulis laporan itu. Meski begitu, langkah Inter akhirnya berfokus pada opsi lain setelah Everton menutup pintu bagi kemungkinan transfer tersebut. Kesepakatan dengan Ndiaye tak pernah berkembang lebih jauh. Demikian ditambahkan dalam laporan itu. Inter tolak 42 juta euro dari Crystal Palace untuk Jan Bisek. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter bersikap tegas mempertahankan Jan Bisek pada bursa transfer musim panas ini. Di Appiano, Bisek tetap bertahan karena Inter menutup rapat pintu keluar baginya. Crystal Palace tercatat mengajukan 2 tawaran resmi untuk bek asal Jerman itu, 35 juta euro di awal bursa transfer, dan yang terbaru terungkap pada hari terakhir bursa transfer tim Inggris tersebut menawarkan angka yang sama seperti yang mereka dapatkan dari penjualan Marc Guehi ke Liverpool, yaitu 42 juta euro, namun ditolak Inter. Sikap tegas tersebut menegaskan bahwa Bisek dianggap bagian penting dalam rencana jangka panjang klub. Dengan penolakan tersebut, Inter memastikan Bisek tetap menjadi bagian dari skuad musim ini. Hal yang melatar belakangi ini adalah karena mereka gagal menyegel kesepakatan dengan Igor Julio dari Brighton, dan karena hal ini juga Guehi gagal ke Liverpool. Tidak ada kewajiban membeli, dalam klausul Pavard ke Marseille. Olympique Marseille resmi merekrut Benjamin Pavard dari Inter Milan dengan status pinjaman. Di akhir bursa transfer musim panas, kesepakatan antara kedua klub tidak mencakup klausul kewajiban pembelian permanen, lapor Sky Sport Italia. Marseille membayar 2,5 juta euro untuk meminjam Pavard selama semusim. Kesepakatan tersebut hanya mencantumkan opsi pembelian senilai 15-16 juta euro, ungkap laporan itu, yang memungkinkan klub Prancis tersebut mempermanenkan transfernya. Inter awalnya berharap bisa melepas Pavard secara permanen. Ide klub adalah mendapatkan kembali sebagian besar dari 30 juta euro yang dibayarkan kepada Bayern Munich pada 2023, jelas laporan tersebut. Namun, minimnya peminat membuat Nerazzurri menerima syarat yang kurang menguntungkan. Inter bahkan gagal memasukkan klausul kewajiban beli, yang bisa merugikan musim panas mendatang jika Pavard tak memenuhi ekspektasi di Marseille, tulis sumber yang sama. Ajax dan Juventus menjadi ujian bagi kepelatihan Christian Cifu di Inter. Christian Cifu akan diuji kemampuan kepelatihannya ketika Inter Milan menghadapi Ajax dan Juventus setelah jeda internasional. Menurut Corriere dello Sport, pertandingan mendatang akan menjadi semacam crash test bagi pelatih berusia 44 tahun tersebut. Setelah debut yang gemilang di Serie A, Cifu harus menghadapi kekalahan mengecewakan dalam pertandingan kedua yang dipimpinnya. Inter yang sebelumnya menang telak 5-0 atas Torino, hanya mampu kalah 1-2 dari Udinese dalam kurun waktu kurang dari seminggu. Jeda internasional bulan September datang di waktu yang tepat bagi Cifu untuk memperbaiki kesalahan yang membuat Inter kalah akhir pekan lalu. Kesalahan sekecil apapun akan terasa krusial saat timnya menghadapi Ajax dan Juventus nanti.